Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karta. Waalaikumsalam. Ya, Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini adalah Kak Bah. Kak Bah atau Kak Ahmad Bahtiar ya, siap. yang kerap disapa Kak Bah. Kak Bah adalah seorang pendongeng ya Kak ya. Ya, Nah, oke, teman-teman semua, di tahun 2020 ini memang tahun yang berat ya buat kita semua. Kenapa? Banyak hal yang harus tertunda, kegiatan dibatasi, terus ayal jika pandemi ini membuat mental banyak orang tertekan. Belum lagi ditambah dengan narasi-narasi menakutkan. Oke, nah tema kita podcast hari ini adalah narasi baik di tengah pandemi. Bersama dengan Kak Ahmad Bahtiar atau Kak Abah. Halo Kak Abah. ya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Segar, Tadi semangat. nyasar nggak ke Sekret Karang Taruna? Aman. Aman nyasar. ya. Kemarin sudah sempat kesini. Saya Oke. juga anggota Karang Karang Taruna Taruna. Kelurahan. Kemarin sempat dikukuhkan ya. Iya. Oke. Kak Bah, saya manggilnya Kak Bah aja ya. Siap. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu nih. Siapa sih Kak Bah ini? Boleh Kak Bah memperkenalkan diri untuk teman-teman semua Karang Taruna Kota Metro khususnya dan warga Kota Metro biar tahu siapa sih Kak Bah ini? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Kak Bah. Nama lengkapnya adalah Kak Bahtiar. Ahmad Bahtiar. Bapak saya beri nama itu Ahmad Bahtiar. Lahir di Metro 25 Juli 1986, tinggal ya di Metro di Kauman. Sudah punya istri dan 2 orang anak. Profesi sebenarnya kalau dongeng ini karena dari bulan Maret itu karena pandemi, jadi nggak bisa berinteraksi dengan anak-anak langsung ya. Sehingga kita mengadakan virtual dongeng. Itu sudah dilakukan oleh Kak Bahtiar beberapa kali. di mana Kak biasanya kalau Virtualnya di rumah. Oh, di rumah jadi ngerekam gitu. Enggak merekam. Gimana? Artinya di mas bareng sama anak. Halo anak-anak, tapi virtual. Jadi konsepnya Zoom gitu atau ya, apa? Zoom. Zoom. Jadi anak-anak masuk ke dalam Zoom, terus Kak Bahtiar baru mulai mendongeng. Gitu. Betul. Nah, terus ini kan udah dibawa nih bonekanya. Boleh ditunjukkan Kak Bahtiar? Itu siapa Kak namanya Kak? Bisa ada nama julukannya? Modi. Halo Modi. Ya, halo. Modi umur berapa tahun itu ya? Boleh sapa-sapa sama sahabat Karta Modi. Halo? Halo Kak. Halo. Kakak cantik deh. Makasih Modi. Modi ganteng juga. Ya, makasih. Ganteng apa cantik sih Modi? Ganteng. Oh, ganteng. Modi salam-salam dulu sama sahabat Karta dong. Ya, halo semuanya. Aduh, mulutnya lebar banget sih Modi ini. Modi umurnya berapa tahun? Nggak tahu. Nggak tahu loh, kok nggak tahu? Kok nggak tahu sih? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nanti kita cari bareng-bareng ya. Oke. Kak Bahtiar ini mulai mendongeng itu di tahun 2016 tadi ya? Ya, 2016. Itu 2017 2016. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah pernah mendongeng di tahun 2008. Tapi nggak seberapa aktif. 2008 itu sempat bikin namanya Dekil. Apa itu? Dongeng keliling. Oh, dongeng keliling. Jadi bermula dari itu. Dari itu kemudian sudah resign dari tempat kerja. Jadi ada teman yang menawarkan untuk
mendongeng gitu Hmm. kan. Pertamanya cuma sekitar ikut-ikut berapa kali ikut, kemudian akhirnya eh, diminta langsung untuk mendongeng beberapa kali, belum berapa expert mengikuti pelatihan, bahkan di Jakarta, Oh, bahkan ikut-ikut di pelatihan. Bandung dan sebagainya, dongeng keliling ke Indonesia. Wow, udah di mana aja nih Kak? Seluruh Eh, Indonesia. Pernah di apa ya istilahnya di tempat bukan tempat ya, dijelajahi oleh Kakak. Hmm, Bandung, Bandung, Jogja, ya. Palu, Wow, Palu, kemudian Bang. Bangka Belitung, Mhm, dan di Palembang, mhm, banyak lagi tempat-tempat. mhm. Ya, sebutin, Pak. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Oke, itu Ya, bermula dari tadi ikut-ikut ya, berarti ya, ya. Berarti ikut-ikut. Komunitas-komunitas dongeng kan banyak. aha, Eh, Komunitas dongeng itu ada beberapa. Ada namanya Kampung Dongeng, mhm, ada MDI, ada Sahabat Hobi, ada ada PPMI. PPMI itu Persatuan Pemisah Muslim Indonesia. Muslim Indonesia. Kalau Sekarang di sekarang sini, ini Ka'bah masuk di ha, PPMI Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Ya. Nah, kalau di Kota Metro ini sendiri nama komunitasnya apa, Kak? Rumah Dongeng Nusantara. Rumah Dongeng Saya Nusantara. yang mendirikan Yang mendirikan ininya base campnya di rumah di Kakak. rumah saya. Oh, di rumah Kakak gitu ya. Mungkin awal-awal mendongeng ya, Kak ya. Mungkin terdapat Siap. kesulitan-kesulitan ya Ya. yang dihadapi gitu. Apa sih, Kak, kesulitan yang pernah Kakak alami gitu selama mendongeng? Eh, Menyikapi reaksi dari anak. Aha. Jadi memang kita harus benar-benar melihat respon dari anak. Mhm, Kalau respon anak itu flat, mhm. kita moodnya down. Don. Gitu. Jadi bagaimana menghadirkan mood anak itu benar-benar ceria, Ceria. ceria ya, sehingga kalau anaknya ceria itu nanti dia bisa maksimal dan masuk dalam target yang kita Yang sampaikan. disampaikan. Kayak gitu. Cerita apa sih, Kak, yang sering disampaikan kepada anak-anak? Cerita tentang Nabi, Mhm. Aha. cerita tentang apa? eh, Inspiratif lah, Inspirasi. kisah-kisah inspiratif Aha. yang membangun emosi, Mhm. membangun imajinasi, Mhm. membangun kecerdasan untuk anak-anak. Makanya kita bercerita itu tanpa harus eh, kemudian kita menghadirkan eh, kesedihan yang berlarut, tapi Keriaan menghadirkan ya. bukan hanya sekedar keceriaan tapi menginspirasi. Menginspirasi. Setelah ini saya nggak mungkin lagi main game. Aha. Nah, itu. Oh. Setelah saya dengar ini saya nggak akan lagi mungkin marah-marah sama ibu, Mhm. marah-marah sama ayah, gitu kan. Karena nanti di dalam part-part dongeng tadi ada keceriaan, Mhm. ada inspirasi, ada bahasanya ada yang memberikan kebahagiaan tersendiri Mhm. khusus. Jadi kemudian cerita itu tertanam kepada di mindset ke anak-anak, sehingga Anak-anak. berjalannya itu sangat anak itu akan terangsang untuk daya pikirnya untuk bicara, berimajinasinya Berimajinasi. yang luar biasa gitu loh. Gambarannya seperti itu. Nah, ini kan bonekanya salah satu yang dibawa dari beberapa ribu mungkin ya, Kak. Abah punya boneka? Enggak, cuma 5 aja. Oh, cuma 5. Iya. Oke. Nah, boneka ini Kakak Siap. itu buat sendiri kah atau memang sudah ada di komunitas terus Komunitas itu produksi boneka seperti di ini ya. Boneka seperti ini kita membeli dari Mhm. komunitas itu. Kalau
kita bikin sendiri juga bisa, Mm-mm. namanya boneka pakai kaos kaki itu Oh ya. iya, heeh. Itu Gitu. ada kita Hmm. bikin juga gitu ya, tapi kita nggak produksi boneka. Heeh. Ini namanya boneka itu ya benda mati, Mhm. tapi bisa dihirupkan dengan mulut kita dan Mulut tangan kita, kita. tangan. Ya, Heeh. Kak. Iya. Oh, boleh nih Hmm. sedikit bercerita mungkin. Kak Abah udah bawa bonekanya berapa? Hah? Aja. Satu ini ya. Boleh bercerita mungkin tentang apa gitu. Nanti Misal- aja di sesi akhir. oh, di sesi Sesi akhir. akhir. Oke, boleh. Kita Berarti juga kita akan membahasakan tentang narasi narasi baik baik di tengah pandemi pandemi. ini Oke. gimana kan gitu sih. Mm-mm. Oke. Kalau Kak Abah sendiri ya, di masa pandemi ini kan banyak sekali yang narasi-narasi yang tidak baik ya, yang menakutkan mungkin, yang membuat mental orang-orang ngedown gitu ya. Ya. Itu gimana cara Kak Abah untuk menyikapi semua itu? Gini, kita bermula dari begitu banyak berita, Hmm? begitu banyak berita-berita yang memberikan stigma ancaman yang luar biasa kepada khalayak, Iya. sehingga memang benar-benar membuat Memicu, memicu kepanikan yang luar Aha. biasa. Tapi bukan hanya panik, tapi untuk waspada, bukan panik. Iya. Harus waspada. Ada 3M, ya kan? Iya. Eh, Jaga jarak. bukan. Oh, bukan. Yang pertama memakai masker, Aha. ya kan? Iya. Kedua jaga jarak. Jaga jarak. Tiga Mencuci apalagi tangan dengan Mencuci tangan. sabun, dengan air mengalir. Ketiga itu Aha. selalu terinstal terus, kemudian tapi tetap penyakit itu tetap saja menular. Bahkan dari hari ke hari, bahkan Metro ini menjadi Iya, zona merah. Zona merah. Nah, Gitu. ada apa ini kan gitu sih. Mhm. Berarti kita harus install, yaitu narasi baiknya dulu gitu loh. Narasi baik itu penting ya, sehingganya kita juga ikut harus Iya. mendukung dan memaksimalkan bukan COVID-19-nya, tapi manfaat yang kita alami di masa Aha. pandemi ini. Kira-kira manfaat apa saja sih kan, kira-kira Iya, gitu sih. betul. Karena memang semuanya mereka bukan hanya kalau yang negatifnya banyak yang di PHK. Iya, betul. Sedih sekali Iya. mereka di PHK. Kemudian banyak juga yang sekarang pengangguran, bangkrut yang luar biasa. Iya, betul. Yang Terus sekarang- sehingganya bukan di sisi itu yang coba kita terus gaung-gaungkan, tapi ada sisi lain gitu kan. Sisi baiknya itu. Sisi baiknya yaitu yang pertama, Mhm. ya kan? Ternyata bumi ini mau disuruh beristirahat. Iya, udah capek bumi. Dia mungkin ozonnya itu kan berkurang, Mhm. selalu menipis karena aktivitas manusia yang begitu Iya. banyak. Nah, bumi itu selalu tergerus setiap hari dan sebagainya. Nah, musim pandemi seperti ini perlahan-lahan beristirahat, sehingganya kembali ozon sudah mulai terkendali Baik kembali, lagi. sehingganya udara semakin segar. Kemudian mindset berpikir manusia juga semakin tertata Iya, rapi. betul. Yang terutama adalah mindset dari orang tua dan anak-anak yang belajar ini. Mhm. Iya, Di seluruh dunia itu ada 300-an juta anak anak yang nggak sekolah lagi. Betul. 300-an juta. Kalau kata Memprihatinkan UNESCO ya, sebenarnya. itu 300-an juta nggak sekolah lagi karena pandemi. Mhm. Nah, sehingga menginstal seluruh orang tua ada di rumah Mhm. ya untuk belajar lagi, itu juga baik untuk orang tua, sehingganya orang tua juga belajar. Nah, yang harus kita install lagi yaitu bagaimana orang tua itu mendidik anak dengan baik. Dengan cara adalah mendongeng. Mendongeng. Kembali lagi kan Aha. dongeng. Ya. Ya, karena memang anak-anak itu Betul. nyambungnya ya itu dari cerita kan ya. Iya, Karena target dongeng itu dari usia berapa sih, Kak? dari usia TK, SMP, SD, Aha.
SMP bahkan SMA SMA juga bisa. semua Semua kalangan. usia itu sebenarnya bisa apa Mendengarkan namanya dongeng ya? mendengarkan dongeng, bahkan kisah-kisah inspiratifnya dengan Mm-mm. pendekatan yang berbeda, Iya. ya kan? Mm. Dengan pendekatan yang mungkin kalau SD sama apa TK kita lebih penyesuaian terhadap bagaimana kita samakan dulu suhunya, Mhm. samakan dulu apa temperamennya, Mhm. samakan dulu mindsetnya. Mindset. Contoh kalau kita mendongeng ke anak-anak gitu kan, ya kita juga Ceria pura-pura ya. sebenarnya Oh. halo anak-anak dengan ekspresi Ekspresi. yang ceria, Mhm. ekspresi yang menghadirkan keceriaan kepada anak-anak. Mhm. Kemudian kalau di SMP kita agak cool sedikit, tapi benar-benar penuh confident menyampaikan sebuah cerita sehingga ceritanya itu masuk dan menginstal di kepala mereka. Kalau di SMA juga itu pendekatannya berbeda-beda, sehingganya hal-hal yang mungkin dirasa kita ini menikmati kecemasan, ya enggak, kita juga enggak bisa berlarut menikmati kecemasan. Kita juga harus bersyukur dari selama pandemi dari tahun lalu sampai sekarang kita Iya. masih dikasih izin untuk Iya, hidup untuk hidup. Benar. oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Karena memang Nah, tahun ini berarti kan kuncinya kalau narasi baik yang harus kita sampaikan kepada Aha. teman-teman khalayak warga masyarakat khususnya warga metro, Mhm. kita ini salah satu yang beruntung. Berarti selama pandemi ini kita masih Hidup. diberi izin untuk hidup, ya Iya, kan? Betul-betul. Betul nggak? Kalau kita nggak diberi izin sampai sekarang, gitu kan? Ya kita sudah berada di dalam Alam kuburan, lain gitu. di dalam kuburan dan kita sendirian di sana. Dan kalau seandainya kita berpikir itu kan berarti kan kita sudah selesai kehidupan kita. Bagaimana proses melanjutkannya lagi? Berarti kan kuncinya adalah bagaimana kita bersyukur tadi. Bersyukur itu penting karena dengan lahirnya bersyukur maka ada banyak kebermanfaatan lain meskipun di tengah pandemi. Iya enggak? Iya, betul. Exactly. Ada lagi? Berarti kita harus menyampaikan narasi-narasi baik Ya. kepada orang-orang ya. Ada narasi-narasi yang baik, itu narasi-narasi buruk, bukan menasir buruk ya. Ada bahasa yang kurang pas dan kurang elok, tapi memang harus ada informasi yang akurat dari pemerintah gitu kan. Informasi ini yang akurat itu untuk menjadikan warga dan masyarakat itu untuk waspada. Yang pertama untuk waspada, karena waspada itu penting. Tapi juga tidak terlalu over. Yang penting protokol kesehatannya masih kita lakukan dengan baik, ya kan, jaga jarak dan sebagainya. Karena corona meskipun virus itu benar-benar mengganggu dan sebagainya, tapi kita juga yakin dengan diri kita bahwa insya Allah kita bisa lalui. Buktinya selama setahun ini kita bisa lalui dengan baik. Iya. Tapi perlu kewaspadaan yang untuk menjaga protokol kesehatan tadi gitu. Nah, oke, Siap. Kak Bah, di masa pandemi seperti ini tentunya bagi para seniman, terus pariwisata itu kan terbatas ya, dibatasi. Nah, kalau misalkan Kak Abah ini sendiri triknya gimana untuk tetap eksis di dunia perdongeng? Ya, tetap eksis di dunia perdongeng, jelas semuanya lockdown ya, istilahnya bahasanya Gak adalah bisa kemana-mana. Yang tadinya tadi katanya keluar kota, keluar kota aja terbatasi, kemudian kemana-mana sangat dibatasi, apalagi berkerumun juga nggak boleh, gitu kan, sehingga memungkinkan kita ada namanya opsi lain, yaitu menciptakan sebuah cerita-cerita unik, cerita-cerita khusus, kemudian kita posting atau di Facebook dan sebagainya, atau kita mengupload video kita gitu kan. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, itu kan ada banyak skill yang
saya bisa, Aha. jadi skill yang lain itulah sementara ini yang dimanfaatkan gitu loh. Gitu. Mungkin skill tentang dunia IT dan sebagainya. Mm-mm. Sementara skill itu yang bisa kita sampaikan. Tapi apabila ada undangan untuk Zoom, kemudian ada Mm-mm. pelatihan-pelatihan mendongeng, kita Mm-mm. masih bisa Masih bisa. terima untuk mengisi pelatihan-pelatihan itu. Ya paling untuk mengisi kekosongan job ya, ini enggak. Kalau mengisi kekosongan job ya kadang-kadang kalau ada permintaan untuk mengisi pelatihan dan sebagainya, ya udah berarti pelatihannya via Zoom gitu kan, Zoom. via Zoom. Tapi memang sih nggak begitu efektif. Tapi Iya. ya gimana lagi Gimana lagi, gitu kan. pandemi ini memang membatasi kita untuk bertemu dengan Ya, orang. pandemi ini membatasi, kemudian agar kita juga terhindar dari tertularnya virus Iya. COVID-19. Karena sudah setahun ini gitu kan. Kalau kita sampaikan kepada virus ini gitu kan, di tahun 2021 sudah pulang aja. Kita udah capek loh. Kita udah capek. Kita udah Pengen. capek juga. Ya, insya Allah kita juga tetap menggunakan masker. Kita akan tetap Jaga menjaga kebersihan. protokol kesehatan. Cuman please kamu pulang aja. Iya. Kamu pulang aja ya. COVID kamu mengajarkan kita banyak hal. Ya enggak? Iya, betul. COVID itu mengajarkan kita banyak Banyak hal. hal. Satu, kita harus disiplin. Betul enggak? Iya. COVID itu harus disiplin. Tadi saya kelupaan membawa masker, kemudian dapat masker dari Pak Ferry, Pak Sekretaris. Kemudian kita juga harus disiplin terhadap waktu yang kita manfaatkan. Kemudian disiplin terhadap tempat yang kita berada. Disiplin untuk cuci tangan, ya kan? Kemudian pas pulang kita harus bersih-bersih gitu kan. COVID berarti mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Mungkin selama ini pernah nggak sampai setiap harinya cuci tangan? Sebelum COVID cuci tangan bisa dihitung nggak bisa paling sekali 2 kali, mau paling untuk makan aja paling ya. cuma mau makan aja. Kalau kemana-mana kan jelas kita aktivitas, kalau ketemu kawan salaman, salaman, say hello dan sebagainya. Sekarang ini udah nggak bisa. Iya, betul. Sekarang ini udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya itu tadi karena tertular. Kemudian ya itu tadi kita juga harus menyampaikan bahwa COVID-19 ya, COVID-19 bukan hanya mengajarkan untuk kita disiplin, jaga kebersihan, tapi COVID ini juga menyadarkan hati kita bahwa ada yang harus dijaga adalah orang lain. Iya. Ya enggak? Jarak. Sebelumnya mungkin kita mencoba untuk jaga diri, untuk jaga kebersihan. Orang lain belum tentu. Nah, sehingganya mereka nggak punya kepikiran untuk coba saya akan menjaga dirimu, enggak. Tapi dengan COVID ini orang lain berusaha untuk menjaga orang lain juga. Sehingga orang lain juga nggak tertular. Itu juga luar biasa dan nggak pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Sebelum COVID. Betul nggak? Iya, benar sih. Gitu. Jadi orang ini harus menjaga diri orang lain. Kalau yang terpapar. Betul sekali. Nah, berarti selama pandemi ini ya Kak ya, kegiatannya kan virtual, nggak bisa langsung berarti ya? Iya, nggak bisa langsung, nggak bisa tatap muka langsung, apalagi nggak bisa berinteraksi gitu kan? Iya, nggak bisa gitu ya. Cuman mungkin ada kita memberikan terapi gitu ya, terapi khusus kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Kita bisa lakukan dengan mendongeng. Contoh kayak anak-anak kecanduan game, ya kan? Mungkin 3-4 orang itu dikumpulkan di sebuah rumah, bisa kita dongengkan dengan background yang khusus gitu kan. Ada cerita khusus tentang bagaimana anak itu bisa keluar dari ketergantungan game. Bisa itu. Bisa, istilahnya mendongeng itu bisa menerapi seseorang. Iya, untuk jadi dongeng itu multifunction, ya kan? Dongeng itu bisa
memberikan inspirasi, juga Mm-mm. bisa terapi. Terapi. Kalau untuk anak itu dongeng terapi namanya. Dongeng terapi itu anak itu akan tersadarkan bahwa di kehidupan dia tidak hanya sekedar game. Kehidupan dia itu adalah menyapa, berbicara, tatap muka, saling sayang, saling mengasihi, berbagi. Itu hidup, bukan hanya sekedar main game. Main game kan yang dipermainkan Iya, cuma mata dengan mata tangan, dengan otaknya gitu kan. Selebihnya tidak ada kegiatan lain. Nah itu kemudian kan memicu dirinya untuk menjadi anak-anak yang punya penyendiri. Itu untuk masa depannya kurang baik Iya. gitu kan. Gitu. Bener. Nah dengan dongeng terapi ini juga bisa mengstimulan anak benar-benar terlepas dari kecanduan game. Gitu. Bisa. Tentunya dengan tadi narasi baik yang disampaikan ya Betul. Kak ya. Narasi baik itu harus disampaikan kepada orang-orang yang punya mungkin over terhadap pandemi ini. Heeh. Jangan terlalu over, Iya. karena kita juga harus selalu bersyukur. Kuncinya selalu bersyukur dan mengajak orang lain untuk bersyukur. Bersyukur. Karena kuncinya bersyukur itu saling menjaga satu sama lain juga bersyukur. Ya kan? Bersyukur juga adalah salah satu kunci keajaiban dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau kita sampai sekarang ini nggak bersyukur, ya kita sudah nggak tahu gimana gitu. Memang benar sih di tahun 2020 ini satu hal yang harus disyukuri, bisa hidup ya, hingga saat ini dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya Kak ya. Betul. Dan tentunya tetap memberikan narasi-narasi baik, jangan sampai membuat orang lain tuh takut, panik ya Kak ya. Betul Itu stres ini kalau bicara COVID-19 itu yang kena tuh mental loh Kak. Ya nggak sih ya? Betul. Mental. Apa? Saya cek musiknya. Siapa tahu ini juga apa namanya? Bisa nggak? Musik pembangkit. Oh bisa. Untuk musik ya. Oh gitu ya. Deketin HP. Oke. Jadi ini nanti Kakak bakalan ngasih narasi baik dengan mendongeng ya Kak ya. Boleh gitu. Jadi kita tetap memberikan narasi-narasi baik tentang pandemi. Kira-kira narasi baik yang bakal Kakak sampaikan ini gimana Kak? Narasi baik itu dengan cara berbicara terus Kak. Kan berbicaranya kan kita terbatas nih, nggak bisa langsung ke orang-orang gitu ya kan ini, ya. Di podcast dengan ini cara, kita harus sampaikan narasi baik itu. Tadi yang sudah Kakak bilang disiplin ya dan sebagainya, itu adalah salah satu narasi-narasi yang Kak Bahtiar sampaikan untuk teman-teman semua. Narasi baik, jangan hanya narasi-narasi yang menakutkan, istilahnya sekarang Metro adalah udah zona merah jadi kita harus bla 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 bla, itu kan buat mental orang ngedown gitu. Kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Memang iya, cuman kan kita harus memberikan narasi-narasi baik agar orang-orang tetap semangat menjalani hidupnya dan tetap bersyukur untuk hidup. Dengerin. Balah di dekat yang naik. Nggak dengar. Halo. Pak Ferry dengar nggak? Ini adalah salah satu musik apa Kak? Ini musik ceria. Musik ceria menuntun anak-anak dan orang tua untuk ceria. Ceria itu bisa menambah semangat hidup, pemikiran dan sebagainya. Jadi sebelum mendongeng dikasih lagu ini dulu atau dongengnya sambil lagu? Karena mendongeng itu adalah menyampaikan sebuah bahasa-bahasa bahasa-bahasa universal yang disampaikan ke anak gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan.
Sehingganya anak itu dengan musik, tambahan musik, eh, audio dan visualnya dapat gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, ilmu itu sampai bisa melalui penyampaian secara langsung, tapi juga ada melalui juga ditambah Audio. ditambah audio pengiring, sehingga mereka menjadi rileks dan ilmu itu akan masuk dengan mudah. Nah, kadang-kadang juga apa namanya, gelombang otak itu tadi. Nah, kita bicara gelombang otak ya. Gelombang otak kita itu terdiri dari gelombang apa alfa, theta, alfa, beta, theta sama delta. Kalau gelombang alfa ya, kita kayak gini nih, ini masuk di gelombang alfa, gelombang beta gitu ya. Gelombang beta ini kita ngobrol biasa gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke gelombang alfa ya, gelombang konsentrasi fokus ya. Kalau udah fokus ya, ke satu titik dengan iringan musik, sehingganya seluruh pengetahuan itu akan masuk dengan mudah ya. Sugesti itu akan masuk dengan mudah, segala pengetahuan dan informasi itu akan masuk dengan mudah, sehingga dengan narasi yang baik kita install ke siapapun yang mendengarkan, itu adalah menjadi bagian dari obat ya. Karena penyakit itu juga 90% itu pikiran, 10%-nya adalah fisik. Ya. Karena kalau seandainya pikirannya itu berpikirnya buruk, dia akan kemakan oleh pikirannya sendiri, gitu kan. Nah, maka dari itu intuisi yang baik, komunikasi yang baik dengan narasi yang baik itu mudah-mudahan mampu mengobati ya, mampu mengobati dan menginstal orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang kurang pas tentang COVID-19 ini. Nah Kak, terus nih kalau misalkan ada orang yang tipenya nih, ada masalah, dia tuh dipikirkan terus, itu gimana cara masukkan tadi yang Kakak bilang itu dimasukkan lagi ke gelombang alfa dulu. Ya kan, dia dari beta ya, beta ini normal ya. Dipindahkan dulu ke gelombang alfa. Pada saat dia ke gelombang alfa gitu kan, fokusnya lebih serius lagi. Kemudian pada saat kita install ke gelombang theta, masuk ke theta gitu ya, ke theta itu ya benar-benar masuk dalam stages yang benar-benar deep, deepening bahasanya deep. Nah itu apapun yang kita sugestikan ke orang tersebut, maka akan menjadi sebuah aktivitas baru untuk dia. Contoh dia mungkin lagi galau dan sebagainya, gitu kan. Galau itu mungkin putus dari pacar dan sebagainya, gitu kan. Nah itu bisa, gitu ya, bahwa kita pindahkan dulu dari alfa ke beta, gitu kan. Kemudian dari beta ke theta. Nah itu perpindahan kemudian masuk ke dalam pikiran itu tadi, kemudian kita sampaikan bahwa pacarmu itu adalah masa lalu, kamu berada dalam masa depan. Kalau seandainya anggaplah pacarmu itu adalah temanmu, jadi jangan terlalu dipikirkan baik-baik dan sebagainya. Sehingga oh iya ya. Nah itu menjadi sebuah pengetahuan baru dan terinstal menjadi sebuah bahasa baru dan narasi baru untuk dia. Dan memang benar, kalau seandainya bahasa itu kita sampaikan dengan benar, maka akan sampai dengan benar juga. Makanya gitu. Kalau kita juga menyampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati gitu. Karena memang banyak orang yang mau mendengarkan tapi nggak mau memberikan mendengarkan tapi cuma kepo gitu kan. Ada sih yang cuma dengerin tapi aku mau mendengarkan ceritamu tapi aku cuma pengen sekedar tahu saja gitu kan. Kebanyakan nggak ngasih solusi. Nah itu bisa kita sampaikan, bisa kita maksimalkan untuk daya tangkap kita untuk menuju pribadi yang lebih baik. Karena pribadi yang baik menyampaikan sesuatu yang baik, maka akan diterima dan dimaksimalkan dengan baik, gitu kan.
Kalau kita menjadi pribadi yang buruk, maka akan apapun yang disampaikan adalah buruk, buruk. maka orang yang akan menerimanya juga akan buruk. Nah, sehingganya kalau kita berpikir eh, menjadi apa pribadi yang tenang dan sebagainya, itu kan tetap jaga jarak, peduli kepada teman, sesama untuk selalu menjaga jarak dan sebagainya. Kita juga harus bersih diri, selalu cuci tangan dan sebagainya. Itu akan menjaga orang lain sehingganya pribadi yang baik ini terinstal dengan baik. Sehingganya memerlukan sebuah narasi-narasi baik gitu loh. Bukan informasi-informasi Masih yang buruk. selalu buruk sekali. Ya, itu informasi harus Iya. didengar dan diterima, tapi menjadi bidang di mindsetnya itulah we have to waspada. Kita harus waspada aja. Ya, kita harus waspada, kita harus care, gitu aja bahasanya. Tapi jangan kemudian kalau ada teman dan sebagainya, ya just do it. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Iya. Gitu. Lakukan yang terbaik Exactly. yang kita bisa gitu ya kan. Exactly. Oke, sip banget kata-kata dari Siap. Kak Batiar, narasi baik ini semoga bisa apa ya buat saya jadi pribadi yang baik juga. Iya. Karena tadi apa yang kita lakukan baik, insya Allah yang diterima orang juga bakalan baik. Sampaikan dengan hati, Aha. maka akan sampai ke hati. Oh, iya. Sampaikan Ke dengan hati. hati, maka akan sampai ke hati. Aha. Itu penting. Mhm. Karena saya kalau mendongeng itu Aha. dari hati. Aha. Hati saya, kalau seandainya saya lagi galau, Aha. itu dongengnya kacau. Kacau. Jadi Serius. harus itu Serius. gimana Kak? Jadi kalau saya mendongengnya itu Kacau, lagi pikirannya galau. kacau gitu Aha. kan, pikirannya nggak beres, Aha. pokoknya lagi bludrek lah. Heeh. Tiba-tiba suruh dongeng. Mendongeng ke anak itu nggak sampai. Terus Karena tipsnya gimana tuh? Ya kita humming dulu. Namanya humming itu Aha. kita coba untuk mungkin beristighfar, astagfirullahaladzim, mungkin selalu mengevaluasi diri. Kemudian kita humming itu gini, Mm-mm. menetralisir diri. Kita dengan gitu. iya, Biar bisa netral. biar biasa netral tuh, kemudian kita ngobrolnya lancar. Kalau udah ngobrolnya lancar, kita sementara lupa dulu dengan masalah kita menyampaikan kepada anak, akan sampai ke hati. Gitu. Jadi kalau kita ngasih ilmu, ngasih pelajaran kepada Heeh. anak-anak, kita harus sampaikan dengan hati. Anak-anak, gitu kan. Coba bayangkan kalau kita nggak sayang dengan ibu kita, ibu kita nanti marah, ibu kita nanti kecewa, padahal ibu kita yang selalu mengasuh kita. Anak-anak gini Dari kan, hati jomblo. langsung Iya. fokusnya tertuju. Kita harus benar-benar sayang dengan ibu kita. Siapa yang sayang dengan ibu kita? Tunjuk tangan semua. Berarti kita lihat responnya. Iya. Responnya anak-anak. Siapa yang pengen sayang sama ibu kita? Tunjuk tangan semua. Siapa yang pengen membahagiakan ibu kita? Tunjuk tangan semua. Nah, sehingga baru kita sampaikan anak-anak. Nah, gitu. Sehingganya apa yang menjadi kesampaian dari hati kita itu tadi tulus sampai kepada hati anak itu tadi. Gitu. Itu tadi Mantap. dari hati ke hati. Iya. Jadi kalau ada beberapa narasi baik yang tadi barusan sudah saya sampaikan juga. Narasi baik ini harus tersampaikan juga, meskipun informasi-informasi tentang harus kita waspada juga harus kita terima agar kita menjadi waspada dan care terhadap hidup kita. Contoh, metro ini zona merah. Iya. Ya kan? Pak, metro ini zona merah. Betul, ini informasi penting yang menjadikan kita satu waspada, hati-hati, ya kan? Tapi juga jangan terlalu terfokus kepada masalah. Kita sampaikan, kita harus fokus kepada solusi. What about solution? Kenapa zona merah gini? Berarti kita harus turun tangan menyampaikan ini. Ini zona merah, jangan gitu. Tapi gimana? Ini zona merah, ya kan? Sampaikan itu. Ini zona merah. Ayo kita bersama-sama menggiring zona merah ini menjadi zona hijau kembali.
Itu jadi informasinya ajakan untuk menggiring semuanya untuk berharap menuju ke zona hijau lagi. Gimana caranya? Itu tadi patuhi protokol kesehatan. Ya, harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku ya ada di kota metro ini. Kemudian sayangi anak kita dengan sayangi keluarga kita, sayangi teman-teman kita dengan membersihkan diri kita dulu, baru kita juga berpikir bahwa kita tidak selamanya akan seperti ini. Mau sampai kapan seperti ini? Bukan itu pertanyaan, itu juga pertanyaan yang harus kita jawab. Kita harus segera keluar dari masalah ini. Kita harus segera keluar dari masalah ini. Dengan cara apa? Ya kita tetap, dan kita juga harus berkarya, selalu berkarya terus. Ya kan? Ya, narasi baiknya juga gini. Ternyata waktu mereka dipecat beberapa bulan mungkin mereka merasa drop, hancur, ya kan, nggak ada pekerjaan. Tapi bayangkan, ini sudah ekonomi mereka sudah mulai menggeliat. Ada yang buka usaha baru, bahkan usahanya malah lebih maju daripada gaji yang dia terima. Nah ini juga harus kita sampaikan. Ada sisi baiknya bahwa dia keluar dari pekerjaan itu, pecat dan dipecat adalah baik. Mungkin kata Bang Panji Pragiwaksono gitu ya, saya ngeliat di YouTube-nya, dipecat dan memecat itu adalah baik buat yang dipecat ya, sebagai evaluasi diri, sebagai bagaimana mulai dari awal, dan yang memecat juga dia bisa untuk menyeleksi anggota baru lagi yang lebih baik lagi. Tinggalnya semuanya baik. Nah, hal-hal yang sesuatu yang baik ini juga harus kita sampaikan juga. Jangan, wah hati-hati zona merah itu kan kasihan itu loh. Yuk kita bareng-bareng bagaimana zona merah ini menuju hijau kembali. Itu juga yang harus kita sampaikan. Nah, narasi-narasi baik ini juga harus kita selalu gaungkan agar keceriaan lagi, kebahagiaan lagi, kumpul bersama keluarga lagi. Kemudian acara bersinergi dengan anak-anak, kemudian ada waktunya belajar lebih maksimal lagi, ilmu-ilmu yang masuk. Masa ya kita terus kemudian anak-anak kita nggak belajar, kan kasihan. Meskipun hal yang baik lagi adalah orang tua juga bisa belajar dadakan di situ, ya enggak? Mungkin Mbak Rani belum nikah ya. Iya. Saya anaknya udah ada yang kelas 3 SD ya. Anak saya yang kelas 3 SD itu PR-nya luar biasa. Sehingganya menginstal untuk istri saya, mungkin dengan saya, bagaimana belajar dengan cepat itu tadi, gitu kan. Mengajarkan anak lagi, ya enggak? Karena gurunya enggak bisa berkumpul. Iya. Nah, ini juga hal-hal yang baik yang harus kita sampaikan, gitu loh. Gitu. Paling tidak itu narasi-narasi baik harus kita sampaikan. Exactly. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Bahtiar, narasi-narasi yang banyak ya, baik tentunya ya. Dan banyak. Baik dan banyak. Itu mungkin terakhirnya Kak Bahtiar bakal memberikan narasi baik itu melalui dongeng. Iya. Yeah. Dongengnya apa ya tapi ya? Saya lupa loh. Menetralisir diri dulu tadi yang kita kata. Sebelum mendongeng. Mungkin dongengnya tentang keikhlasan ya. Keikhlasan. Oke, betul, keikhlasan di masa pandemi ini ya, Kak ya. Keikhlasan itu penting ya. Karena dengan keikhlasan orang itu akan dengan mudah menerima apabila dia sakit, dan akan mudah juga memberikan informasi rasa sakitnya itu seperti apa, kemudian agar teman-teman yang lainnya juga tidak tertular, tidak sakit. Ini ceritanya agak lucu, boleh ya? Oke, boleh.
Narasi baik akan disampaikan oleh Kak Batiar melalui dongeng. Silakan Kak. Ikhlas itu gini. Uh-huh. Pada suatu hari Uh-huh. ada bos, ada apa namanya, saudagar kaya, namanya saudagar singkong. Nah, dia punya singkong berhektar-hektar. Kemudian ada juga seorang saudagar apa namanya, peternak kambing ya, peternak kambing yang luas sekali peternakannya. Dan ada salah satu di tengah itu ada seorang ustadz ya, yang menunggu di tengah antara keduanya. Jadi sebelah sini, sebelah kanannya ada saudagar singkong, singkongnya luas, lahannya luas. Sebelah sininya ada bos apa namanya, bos kambing. Bos kambing. Ya, bos kambing. Nah, bos singkong ini, ya kan, Ya kak. Ya ya ya. Iya, iya. bos kambing ini, Apa kak? nanti dulu, tidur dulu. Ya kak. Bos kambing ini, bos singkong Singkong. ini sedang merayakan panen besar. Harusnya Ada musik ya? seru. Nggak apa-apa lah, Boleh. nggak usah. Tapi nggak usah, dicari nggak dulu. usah, nggak usah. Bos singkong ini panen raya dan dia ingin bersyukur. Kemudian rasa syukur ini salah sebagainya adalah diberikan kepada salah seorang Pak Ustadz. Dia bawa dengan dipikul gitu kan, dipikul duk 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 duk, duk. Berjalan dengan penuh semangat mengantarkan hasil panennya ini kepada Pak Ustadz. Duk duk duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang menjawab. Pak Ustadz, saya mau memberi singkong ini Pak Ustadz. Saya rasa bersyukur yang luar biasa Pak Ustadz. Saya panen raya, singkong saya banyak. Berikan doa Pak Ustadz. Oh iya ya, silakan duduk. Ini Pak Ustadz singkongnya. Taruh di. Subhanallah. Semoga panen raya lagi di di bulan-bulan berikutnya, kata Pak Ustadz. Kemudian silakan duduk. Terus, gak usah Pak Ustadz, saya mau terus, saya mau memanen lagi, ini belum selesai. Oh nanti dulu. Pak Ustadznya ke belakang. Ada apa ke belakang? Ke belakang ternyata di belakang rumahnya itu ada seekor kambing yang udah lama nggak seberapa terawat oleh Pak Ustadznya. Kambing itu sebenarnya besar sekali. Nah, karena apa namanya, karena nggak begitu terawat, ini dikasihin kepada bos singkong tadi. Ini ada kambing, kambingnya besar, tapi aku nggak seberapa bisa merawatnya. Ini buat kamu. Terima kasih ya. Wah, Pak Ustadz, kok Pak Ustadz baik banget. Gak apa-apa, nih bawa aja buat kamu. Wah, senang sekali. Senang sekali. Pemilik singkong itu senang sekali. Saudagar singkong itu senang sekali menerima pemberian kambing oleh Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati. Ya, pulang ya. Pada saat pulang, berpapasanlah dengan saudagar kambing. Wah, kamu dari mana? Saya dari tempatnya Pak Ustadz. Wah, kambingnya dari siapa? Saya tadi itu ngasih singkong. Kok malah dikasih kambing sama Pak Ustadz? Nah, pikirannya bos kambing itu, wah, kalau saya ngasih kambing berarti saya ngasih dapatnya sapi nih. Wah, nah, pikirannya beda. Akhirnya Pak Ustadz
si bos kambing itu tadi pulang ke rumahnya di peternakan itu dicari kambing yang terbesar. Dicari kambing yang terbesar. Wah, mana ya? Bunyinya be, ditarik. Ditarik sama dia, dibawa. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, ada apa? Kamu toh, ngapa? Ini Pak Ustadz, saya mau ngasih kambing. Wah, Pak Ustadz dengan keikhlasannya, orang dia sebenarnya dia apa namanya? Ya, ternyata Pak Ustadz dapat informasi seperti itu gitu ya, senang sekali dapat apa namanya pemberian kambing. Padahal Pak Ustadz sebenarnya nggak pengen lagi, tapi diterima sama Pak Ustadz. Terima kasih atas pemberiannya. Kalau ya udah kamu tunggu dulu di sini. Nah, dia udah berpikir Pak Ustadz ke belakang ini jelas sapi yang dikeluarin nih. Ke belakang, kemudian dengan berat gitu kan, agak berat karena singkongnya banyak. Ini minta tolong angkatin ke depan. Oh iya Pak Ustadz. Masuk ke dalam, melihat, ini singkongnya ini buat kamu. Makasih ya. Nah, dia menyesal sekali. Bos kambingnya menyesal sekali. Nah, itu artinya, nah ini selesai gitu kan. Hikmahnya kalau kita ngasihnya ikhlas, kita akan dapat yang banyak. Meskipun kita ngasihnya sedikit, kita dapatnya banyak, ya kan, dan baik. Tapi kalau kita ngasihnya nggak ikhlas, ya kita ngasihnya banyak, kita akan terima juga sedikit, bahkan kosong sama sekali. Berarti memberi itu jangan mengharap imbalan. Iya betul, exactly. Jangan kayak tukang kambing. Nah, ngasih tapi pengen punya dapat punya harapan yang pengen dapat yang gede. Itu iya, ternyata ambiar. Ternyata ambiar. Oke, Nah, jadi gitu. dari dongeng itulah kita dapat memetik hikmah dan pelajaran. Betul. Ya, kan? Sehingga kita juga harus berusaha untuk selalu ikhlas, ya kan. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu juga baik itu sehat maupun sakit, itu ikhlas dulu, baru ikhtiar kita untuk sembuh. Dan kalau seandainya kita dikasih sehat, ikhtiar kita mengajak orang lain untuk sehat. Oke, Kak Batia. Siap ya. Tadi namanya siapa lupa? Ladi. Oh, tadi belum kenalan. Ladi. Oke, terima kasih Kak Bahtiar dan Ladi sudah Modi. Modi. Maaf. Dimarahin. Ya, makasih Modi sama Kak Bahtiar sudah datang ke sini bercerita tentang narasi baik ke orang-orang. Semoga yang disampaikan oleh Kak Bahtiar bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain juga. Dan makasih waktunya Kak Bahtiar ya. Dan kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.